Kita akan bersama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih untuk tubuh yang sehat, hati yang penuh sukacita, dan kami bersyukur jika malam hari ini kembali Engkau mengumpulkan kami walaupun dalam Zoom meeting, tetapi tidak mengurangi sukacita kami, dan kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu, kuatkan firman Tuhan, dan juga saling mendoakan. Kami menyerahkan jaringan internet, peralatan yang kami gunakan masing-masing, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah doa malam hari ini, awal pertengahan ke akhir. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Mas Yanto untuk memimpin kita dalam pujian. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali lewat ibadah doa malam Rabu. Kita bersyukur kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa diberikan kepada kita semua yang hadir saat ini ataupun yang nggak hadir. Seluruh jemaat damai sejahtera diberikan kesehatan yang luar biasa. Untuk kepada saudara-saudara kami yang masih menderita sakit, biarlah Tuhan malam hari ini lewat doa-doa kita, lewat ucapan syukur kita boleh dijamah Tuhan dan kembali sehat seperti semula, seperti kita saat ini. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari sebelum kita lebih jauh dalam ibadah doa malam ini, kita akan memuji nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus malam hari memegang kita, kuasanya begitu luar biasa memegang kita, menjamah kita, sehingga kita diberi kekuatan melampaui kehidupan yang saat ini yang tidak menentu, tapi kami bersyukur Tuhan Yesus selalu beserta kita. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Setiap hari
Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan yang memberikan kemenangan pada kita semua, sehingga pada saat ini kita boleh bersama-sama bersekutu, berdoa, bersyukur atas karunia kemuliaan yang diberikan kepada kita semua oleh Tuhan Yesus. Kembali kita akan memuji. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, biarlah malam hari ini firman Tuhan berikan kekuatan kehidupan kita. Dia sungguh ajaib, penuh kuasa, sanggup memulihkan segala keadaan apapun dalam pribadi kita masing-masing pada malam hari ini. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku Tuhan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan.
Bapa kami yang di surga, kami telah menaikkan pujian penyembahan kami sebagai pengakuan iman. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan terus menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, yang selalu sanggup memulihkan keadaan kami ketika kami berharap berserah hanya kepada-Mu. Sekarang ini kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bekerja lebih lanjut. Mampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan, terus Tuhan memampukan nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Malam hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Pandang Terus kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah raya hari Minggu yang lalu, saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul Aku Mau Setia. Syarat orang itu setia adalah ketika orang itu terus memandang kepada Yesus. Tentu Bapak Ibu Saudara, hal ini pun bukan merupakan perkara yang mudah. Bukan merupakan perkara yang mudah karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena seringkali pandangan kita kepada Tuhan Yesus itu selalu dialihkan dalam tanda kutip oleh hal-hal yang kita alami, oleh pergumulan persoalan yang kita alami. Malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara melihat contoh dari tokoh Alkitab yang tidak asing lagi, yaitu Ayub. Mari Bapak Ibu Saudara kita membuka Alkitab kita di dalam Ayub pasal yang ke-42. Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kelima. Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Ayub pasal 42 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasal 42 ini adalah pasal terakhir dari kitab Ayub yang mengisahkan atau menuliskan seorang tokoh iman yang mencapai kebahagiaannya setelah melewati masa-masa yang begitu sulit dan penuh penderitaan. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang kelima dari Ayub pasal yang ke-42, ini adalah titik balik antara kehidupan yang panjang dirundung kesengsaraan menuju kemenangan. Bapak Ibu Saudara, hal ini juga menjadi keteladanan bagi kita. Bagaimana mengalami kemenangan yang sama seperti pengalaman dari Ayub. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat lagi dalam ayat yang kelima bagian B, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita perlu memandang terus kepada Yesus? Dan apakah keuntungannya bagi kita? Tentu Bapak Ibu Saudara, syarat untuk setia adalah ketika kita terus memandang kepada Yesus. Tapi contoh dari Ayub ini mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, ketika mata Ayub terus memandang kepada Tuhan, hal-hal yang dia peroleh adalah yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dia diberi kemampuan untuk bersabar di tengah-tengah menjalani kehidupan yang berat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membuka di dalam pasal yang pertama dari Ayub, dituliskan bahwa dalam satu hari, harta kekayaannya yang berlimpah itu habis. Dari orang yang kaya raya menjadi orang yang tidak punya apa-apa.
Belum cukup sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia sudah tidak punya apa-apa, dia harus berhadapan dengan 10 peti dari anak-anaknya yang mati. Pasal 1 ayat 13 sampai 22. Penderitaannya tidak cukup sampai di situ. Tidak lama sesudah itu dia ditimpa oleh sakit kulit yang mengerikan dan berbau busuk dari ujung kaki sampai ujung kepalanya. Dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara, sekalipun bertubi-tubi terkena musibah yang begitu dahsyat yang dialami oleh Ayub, bahkan mungkin saya sampaikan di sini di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang dicatatkan, tidak ada orang yang menghadapi persoalan pergumulan sama seperti Ayub. Tetapi dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang ke-22, bagaimana dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu Saudara, di sini kita dapat melihat bahwa kesabaran yang muncul ketika terus memandang kepada Tuhan menjadikan Ayub kuat dalam menghadapi persoalan dan tantangan yang dialami. Sehingga dalam penutup dari kitab Ayub di pasal yang ke-42, setelah di pasal-pasal di atasnya, Ayub dalam tanda kutip berdialog dengan Allah. Lalu Bapak Ibu Saudara nanti bisa membaca pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Bagaimana Ayub benar-benar hanya fokus memandang kepada Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang keempat, ayat yang kedua bagian A dari pasal yang ke-42 dari kitab Ayub ini dituliskan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan sesuatu. Ini yang menyebabkan Ayub terus memandang kepada Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bandingkan, hal yang sama diserukan oleh penulis surat Ibrani. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis surat Ibrani mengajak kita juga untuk terus mengarahkan pandangan kita. Dituliskan di sini, melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dan Rasul Paulus pun juga menuliskannya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 bagian B. Dengan penuh kesabaran dan penderitaan, dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara? Di sini Rasul Paulus juga mengingatkan untuk terus memandang kepada Yesus. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Paulus sadar dalam segala persoalan pergumulan, tantangan dalam pelayanan yang dihadapinya, yang membuat dia kuat adalah, yang membuat Rasul Paulus menjadi setia adalah karena Rasul Paulus hanya fokus kepada Tuhan Yesus saja.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang bagaimana dengan kita? Tentu saya dan Bapak Ibu Saudara sudah memperbarui komitmen kita. Aku mau setia. Syaratnya adalah pandang terus kepada Yesus. Tuhan Yesus setia, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua B, Bapak Ibu Saudara bisa membaca di situ dituliskan, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub menyatakan pengakuan iman, kekagumannya kepada Tuhan. Karena Ayub yakin tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, kalau kita bandingkan dengan Ayub 42 ayat yang kedua bagian B, kita tahu bahwa rencana Allah itu bukan rencana kecelakaan, namun damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan, pandang terus kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bisa menggunakan apa yang dialami oleh Ayub. Pasal 42 ayat yang kelima kita baca tadi. Kita membaca endingnya. Endingnya Ayub dipulihkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita runtut lagi dari belakang ke depan dalam peristiwa yang dialami oleh Ayub, di sini kita benar-benar bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus itu setia. Bagaimana Tuhan setia kepada anak-anaknya yang terus mengarahkan pandangan kepada Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini tadi, pandang terus kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi mungkin kita sedang mengalami sesuatu yang begitu berat. Mungkin berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan pekerjaan, dengan keluarga kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan. Sekalipun bertubi-tubi persoalan itu menghantam kita. Tetapi sama seperti Ayub, kita terus arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus saja. Karena Tuhan Yesus setia. Rancangannya tidak ada yang gagal dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara, rencana Tuhan itu jauh berbeda dengan apa yang kita harapkan. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang penuh damai sejahtera. Kalau kita melihat lagi kembali ke Ayub pasal yang ke-42, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kondisi Ayub dipulihkan oleh Allah dengan begitu rupa. Ayub bahkan memiliki 2 kali lipat dari apa yang dia miliki dahulu. Dan Ayub juga kembali mempunyai anak-anak. Dan dituliskan pada masa itu tidak ada anak-anak dari orang-orang lain yang bisa dalam tanda kutip menyamai anak-anak dari Ayub. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu Saudara, kita terus memandang kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, esok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi saya tidak bosan-bosan menyampaikan ini dan juga sebagai pengingat bagi saya sendiri. Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus akan terus menyertai kita dan menolong kita. Akan memampukan kita. Ketika kita memandang terus kepada Tuhan, kita akan diberi kekuatan. Dan ketika kita terus memandang kepada Tuhan Yesus saja, kita semakin yakin. Dan kita akan mengalami sendiri bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita kembalikan kepada Bapak Pembala. Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara,
Sekali lagi, bahwa sekalipun kesulitan, kesukaran seolah belum berakhir, tetapi fokus pada Yesus. Memandang kepada Tuhan Yesus saja. Dan dalam rancangannya yang indah, ketika saatnya Tuhan memulihkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, itu sungguh luar biasa, sungguh ajaib. Mari kita sehati berdoa dan Mas Isra bisa menyanyikan satu pujian dulu. Kita bersyukur dan menanggapi firman ini, dan kita juga sehati berdoa untuk Bapak Joni Purnomo keluarga, agar Tuhan jamah, Tuhan kuatkan. Bapak Joni, Ibu Shirley, C. Yanti, Michael, dan juga Oma Aminah atau Mama dari Kajon, kita doakan Tuhan jamah, dan saudara yang lain yang mungkin juga sedang sakit, lemah, mengalami berbagai kesulitan, Tuhan jamah. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karyanya di dalam hidupku, sadar akan jamahan Tuhan, dan hatiku memuji Dia. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karyanya di dalam hidupku, sadar akan jamahan Tuhan, dan hatiku memuji Dia. Bila ku renungkan karyanya di dalam hidupku, sadar akan jamahan Tuhan, dan hatiku memuji Dia. Dan hatiku memuji Dia. Haleluya, Yesus. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur malam hari ini firman mengingatkan kami bahwa kami terus memandang kepada Tuhan. Kami terus fokus kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang setia itu terus akan menyertai, menolong, membela, dan memberkati kami, tiap-tiap anak-Mu. Malam hari ini kami terus bersahati berdoa,
Kami Ya. mohon kemurahan Ya, Tuhan. haleluya. Kami mohon pertolongan Haleluya, Tuhan. haleluya. Kami mohon jamahan Tuhan Haleluya, haleluya. untuk Bapak Ibu Joni Purnomo Ya. Tuhan yang sekarang ini menderita sakit. Ya. Demikian juga Ibu Yanti Ajon Ya. serta putranya Michael. anak Michael Tuhan. Dan Kami Tuhan, mohon ya. lawatan-Mu Ya, Tuhan. haleluya. Kami mohon jamahan Amin, Tuhan amin untuk Tuhan. segera Tuhan pulihkan Amin, kalau amin, boleh haleluya. vitamin, obat dan Ya, apapun yang kuduskan, dikonsumsi berkati. Tuhan Ya. kuduskan dan Amin, berkati amin untuk Tuhan. mempercepat kesembuhannya Haleluya, haleluya. sehingga kembali boleh beraktivitas, Amin, amin. melakukan tugas Ya, dan tanggung pekerjaan, jawabnya. beribadah Demikian bersama-sama. terus kami berdoa untuk Ya. Bapak Agus Gunawan. Ya, Terus benar mohon Tuhan. juga jamahan-Mu, Ya, haleluya. kekuatan dari Tuhan, Ya, Tuhan. pertolongan dari Tuhan yang Haleluya, ajaib. haleluya. Tuhan pulihkan Amin, keadaannya. amin Tuhan. Saudara-saudara kami Ya, yang lain. mengalami Ya. harus mengalami perawatan, Ya. mengalami sakit, Tuhan Pengobatan. pulihkan Ya, amin, oleh amin. kuasa Tuhan yang Amin, ajaib. amin Tuhan. Terima kasih Haleluya. Bapa di surga. Ya, Demikian haleluya. juga untuk saudara-saudara kami Ya. yang kami tidak bisa menyebut namanya Ya, atau Tuhan. tidak mendengar bagaimana Ya, keadaannya. haleluya, haleluya. Tapi mungkin ada di antara Yang jemaat terbaring damai sejahtera sakitnya. sendiri sekarang ini Ya, bergumul. haleluya. Tuhan hadir, Amin. Tuhan menolong. Amin, amin. Sebab kuasa-Mu tidak terbatas. Amin, amin, Demikian Tuhan. juga yang dalam pergumulan Ya. tentang pekerjaan, tentang Ekonomi, keuangan. hari depan Ya, putra-putrinya. haleluya. Tuhan, Engkau Haleluya, juga hadir di haleluya. sana. Amin, Engkau Tuhan hadir Ya. untuk memberikan pertolongan, amin, amin, memberikan amin. jawaban, Jalan memberikan keluar. jalan keluar yang Amin, baik amin, dan Tuhan. benar. Amin, haleluya. Sehingga saudara-saudara kami Ya, ini benar, Tuhan. oleh kemurahan-Mu Ya, dipulihkan. amin, Sebagaimana amin. Tuhan memulihkan Ya, Ayub, ya, Tuhan amin. memulihkan saudara-saudara Amin, kami ini. amin, Tuhan. Keadaan mereka Ya, bahkan lebih haleluya. baik dari yang lalu. Ya, benar. Seperti janji dan Ya, firman-Mu haleluya. yang kami baca pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terus berkati Kami hamba-Mu bersyukur, yang Yesus, memberitakan ya. firman Ya. Allah. Engkau Tuhan terus melengkapi, Ya, Engkau terus Tuhan hikmat, menyingkapkan akal rahasia budi, kebenaran ya, firman. wibawa, Agar terus Tuhan dalam kuasa, menyampaikan tempat kebenaran firman-Mu, Roh bekerja, Ya. dimampukan dan menjadi Ya. berkat bagi Ya, banyak haleluya. orang. Dan jemaat-Mu Ya. damai sejahtera ini terus bertumbuh, Amin. kuat di dalam Tuhan, Ya, haleluya. sehat di dalam rohani Ya, mereka, haleluya. dan berbuah-buah lebat bagi Ya, kemuliaan haleluya, Kristus. haleluya. Terima kasih Bapa dalam Ya, surga. haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Ya, dan kami sangat percaya ya, Tuhan mengabulkan doa kami ya, untuk saudara-saudara yang kami doakan ya, malam hari ini. haleluya. Terima kasih Bapa Mari, dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk pembelajaran tatap muka bagi anak-anak cucu kita yang sedang dipersiapkan dan sudah dimulai untuk tingkat lanjutan pertama dan mungkin untuk aras-aras lembaga yang lain. Tuhan tolong, berdoa untuk kelompok bermain dan TK Kristen Sejahtera, berdoa juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain agar ekonomi segera pulih, kegiatan ibadah dapat segera pulih. Berdoa mulai besok Minggu kaum muda remaja kita akan mulai mengadakan ibadah tatap muka di ruang kelas TK jam 9.30. Berdoa untuk para pembimbing pembina, berdoa untuk anak-anak kita semua. Mari sehati kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Hanya memandang kepada Tuhan Yesus yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus yang setia, gembala yang baik, yang selalu membaringkan kami di padang berumput hijau, membimbing kami ke air yang tenang, dengan gada dan tongkat-Mu, kuasa dan kasih-Mu menyertai kami, menghibur kami, membuka jalan, membuka tingkap-tingkap langit bagi kami, menghalau belalang-belalang perusak, pelahap, menghalau rubah-rubah kecil,
singa-singa, serigala yang tidak merusak kehidupan anak-anakmu, baik tubuh, jiwa, dan roh, ekonomi, keuangan, dan hari depan, serta kesehatan, kebahagiaan anak-anakmu. Kami sekarang sehati berdoa untuk pembelajaran tatap muka yang sudah dimulai di berbagai daerah dan juga di Surabaya ini. Kiranya Tuhan menyertai para guru, para pengajar, para peserta didik, anak-anak murid yang sudah mulai tatap muka tetap disiplin terhadap protokol kesehatan, menjaga diri, menjaga temannya, keluarganya, dan orang lain. Guru-guru tidak hanya mengajar, tapi mereka juga memberikan teladan dalam disiplin terhadap protokol kesehatan ini. Anak-anak cucu kami sudah mulai harus masuk tatap muka walaupun masih tidak setiap hari, terbatas. Tuhan lindungi mereka. Tuhan menyertai anak-anak cucu kami yang mulai belajar tatap muka. Kami menyerahkan kelompok bermain dan TK Kristen Sejahtera yang nanti pada waktunya juga atas seizin Dinas Pendidikan akan mengadakan pembelajaran tatap muka. Tuhan menolong kerjasama para pendidik dengan para orang tua wali murid agar anak-anak cucu yang sekolah ini mereka dapat aman mengikuti pelajaran dengan baik. Kebiasaan yang hampir 2 tahun ini mereka belajar sendiri di rumah sehingga lebih akrab dengan HP, dengan alat-alat yang lain. Tuhan tolong agar anak-anak cucu kami kemudian mengerti betul pentingnya pembelajaran tatap muka dan dengan hikmat menggunakan peralatan yang ada pada mereka yang akrab selama ini. Terima kasih Bapak di surga, memberkati Bapak Presiden dan para menteri, pimpinan-pimpinan lembaga tinggi, badan-badan nasional, khususnya yang menangani COVID ini ya Tuhan, TNI dan Polri yang membantu untuk vaksinasi dan menjaga keamanan, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah di lingkungan kami masing-masing, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Lebih-lebih Bapak Presiden, Tuhan sertai, terus memberikan hikmat akal budi, lindungi Bapak Presiden Joko Widodo beserta keluarganya dari segala upaya yang tidak merugikan keluarga mereka maupun bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk upaya pemerintah untuk pemerataan, percepatan vaksinasi, untuk lebih mengefektifkan isolasi terpadu di berbagai daerah, juga untuk pengadaan obat-obat. Tuhan menolong. Kami berdoa untuk para dokter, para tenaga medis, rumah sakit, fasilitas-fasilitas kesehatan yang lain, di mana-mana juga laboratorium untuk persiapan pengadaan vaksin, memberkati mereka semua. Kami berdoa untuk Bapak Dr. Yahya, berdoa untuk juga Dr. Maxi, Dr. Viken, masing-masing dan tugasnya, lindungi mereka ya Tuhan. Bungkus, tudungi dengan kuasa darah Yesus. Sekalipun mereka harus berkontak langsung mungkin dengan para penderita yang positif terinfeksi COVID, tapi perlindungan darah Yesus menyertai mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk ibadah tatap muka kaum muda remaja, nanti pada waktunya juga kelompok-kelompok dan komisi-komisi. Tuhan juga memberkati agar sungguh kami mensyukuri akan kondisi Indonesia sekarang, tapi dengan tetap waspada, saling menjaga, saling mendoakan, saling mengingatkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk kerinduan kami semua, dan sudah mulai dibicarakan dan dipersiapkan untuk menambah fasilitas tempat ibadah dengan pengadaan ruang gudang supaya ada tempat tersendiri untuk penyimpanan barang-barang, tapi juga kemudian kantor yang sekarang dipakai gudang bisa disediakan untuk berdoa bersama,
untuk pertemuan-pertemuan rapat yang kecil, Ya. juga untuk mungkin nanti pada saatnya ibu-ibu yang harus dengan anak-anak kecil dapat berada sendiri untuk mengurusi anak-anak mereka, serentak juga dapat beribadah dengan baik. Memberkati kiranya rencana ini, kerinduan ini Tuhan. Ya. Jadilah kehendak-Mu, Ya. dimuliakanlah nama-Mu, dan datanglah kerajaan-Mu dalam jemaat damai sejahtera, dalam tiap-tiap keluarga, dalam tiap-tiap rumah tangga. Ya. Datanglah kerajaan-Mu dalam tiap usaha pekerjaan, Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, Amin. saudara-saudara kami semua, keluarga Ya, damai amin. sejahtera. Datanglah kerajaan-Mu dalam pendidikan dan hari depan Ya. anak-anak cucu kami di Amin. berbagai aras. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan menyerahkan saudara yang besok pada hari Minggu mengambil bagian pelayanan, baik pelayanan puji-pujian, WL Singers, pemain musik, maupun para operator, peralatan yang ada, tim multimedia. Tuhan memberkati peralatan yang dipakai, sound system, alat musik, infocus, kamera, laptop. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati, Tuhan kuduskan. Jaringan internet selama ini juga Tuhan berkati. Agar dengan demikian ibadah-ibadah tatap muka, tetapi juga untuk melayani yang tidak bisa hadir dengan live streaming, semuanya dapat secara maksimal dilakukan. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Jikalau besok hari Minggu juga tiap ibadah Minggu tatap muka, kelompok atau komisi mengambil bagian pelayanan meja, pengorbanan komisi kelompok atau keluarga-keluarga untuk pelayanan meja ini, Tuhan yang tahu, Tuhan memberkati, membalas mereka berlipat kali ganda. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Jikalau malam ini setelah ibadah doa malam usai, ada keluarga-keluarga yang masih bersekutu menyampaikan permohonannya secara khusus bagi pergumulan mereka masing-masing, Roh Kudus memimpin. Tuhan mendengar dan mengabulkan permohonan kami, anak-anak-Mu. Malam ini kami tidak membaringkan diri dengan tentram dalam perlindungan Tuhan. Kami menikmati tidur yang nyenyak, dan ketika tidur sesuai firman-Mu, Tuhan memberkati kami, anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan. Hari depan kami masing-masing, hari esok, menjadi lebih baik daripada hari ini dan hari-hari kemarin, sebagaimana kehidupan Ayub. Tuhan memberkati kami semua, anak-anak-Mu, tetap setia kepada Tuhan Yesus, setia dalam iman, setia dan tekun dalam mentaati firman Allah, setia tekun dalam melayani, dalam beribadah, dalam doa, dan membaca merenungkan firman Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini, untuk Mas Yanto suami istri yang melayani puji-pujian, hamba-Mu Mas Isra yang memberitakan firman Allah, dan juga pada ibadah-ibadah doa berikutnya nanti, beberapa saudara akan kami beri tugas untuk membawa renungan atau memimpin doa syafaat. Tuhan juga memberkati dan mengurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu, dengan kita ucapkan, kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat, sebab Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara,
Angkat atau tadahkan tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saudara-saudara, tercurah bagimu dan bagi seisi rumahmu berkat-berkat Tuhan, berkat rohani, berkat jasmani yang saudara butuhkan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan, dalam hari depanmu. Anugerah dan damai sejahtera Allah, kasih karunia Kristus dan pertolongannya yang ajaib, penyertaan Roh Kudus pembela dan penghibur, penolong yang ajaib, turun atas saudara semua sepanjang malam ini, sepanjang bulan September ini, sepanjang umur hidup kita masing-masing, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Mari bersama kita menyanyi pujian Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Tuhan memberkati.